Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita sejenak duduk dengan hati yang tenang, menarik napas perlahan, dan melepaskan segala beban yang menumpuk di dada. Bayangkan seolah setiap hembusan nafas adalah bisikan lembut dari Allah yang mendekatkan kita kepada cahayanya. Hari ini, kita akan menempuh sebuah perjalanan batin yang dalam, perjalanan menyingkap tabir yang membatasi kita dengan Sang Pencipta. Satu ayat yang agung, yang bila direnungkan dengan sepenuh hati, mampu membuka pintu keheningan, menghadirkan rasa damai, dan menyatukan diri dengan cahaya ilahi. Saya mengajak Anda untuk tidak sekadar mendengar, tetapi juga merasakan. Jika hati Anda tersentuh, tuliskan di kolom komentar apa yang paling membekas di sanubari Anda. Karena bisa jadi, ungkapan hati Anda menjadi jalan hidayah bagi saudara lain yang sedang mencari cahaya. Mari kita bersama-sama membuka lembaran perjalanan ini dengan hati yang lapang, jiwa yang pasrah, dan niat tulus untuk semakin dekat dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1, ayat yang menyingkap rahasia ketuhanan. Di tengah lautan ayat-ayat Al-Quran, ada satu ayat yang oleh Rasulullah disebut sebagai pelindung teragung, ayat yang bila direnungkan mampu meruntuhkan dinding kesombongan manusia dan menyadarkannya akan hakikat dirinya yang rapuh. Ayat itu adalah ayat kursi. Ia bukan sekadar bacaan yang diulang-ulang tanpa rasa, melainkan pintu menuju pengenalan terdalam kepada Allah, Zat yang hidup tanpa pernah tersentuh oleh kematian, yang kekuasaannya tidak pernah berkurang sedikit pun sejak awal hingga akhir. Membaca ayat ini dengan hati yang penuh kesadaran ibarat membuka tirai yang menutupi cahaya, hingga kita melihat betapa kecilnya diri di hadapan keagungannya. Allah memperkenalkan dirinya melalui ayat ini dengan sifat yang mustahil dimiliki oleh makhluk manapun. Ia hidup, dan kehidupannya bukanlah kehidupan yang bergantung pada oksigen, bukan pula kehidupan yang terikat oleh waktu. Ia tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur, karena seluruh jagat raya tidak akan pernah bisa bertahan jika sang penjaga sesaat saja lalai. Bayangkan, jika langit, bumi, dan segala isinya berada dalam kendali manusia, pastilah dunia sudah lama hancur karena keterbatasan dan kelemahannya. Namun Allah dengan kesempurnaannya menjaga semuanya tanpa merasa berat, tanpa pernah letih. Ketika seorang hamba merenungi ayat ini, hatinya akan gemetar. Sebab ia sadar, segala sesuatu yang ia miliki, bahkan napas yang baru saja keluar dari paru-parunya, bukanlah miliknya sendiri, melainkan anugerah dari Allah yang hidup dan menghidupkan. Segala rasa kuat, segala rasa hebat perlahan runtuh ketika ia menyadari betapa dirinya hanyalah makhluk yang tak berdaya tanpa kasih sayang Allah. Ayat ini mengajarkan kerendahan hati, sebuah sikap yang hilang ketika manusia terlalu sibuk membanggakan dirinya di hadapan sesama, tetapi lupa bahwa di hadapan Allah, ia tidak lebih dari setitik debu di padang Sahara. Inilah rahasia terbesar dari ayat ini. Ia bukan sekadar menegaskan siapa Allah, tetapi juga menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ayat kursi adalah cermin yang membuat kita melihat wajah sejati diri, penuh kelemahan, namun tetap terpelihara oleh kasih dan penjagaan Allah. Di balik segala kepandaian dan teknologi yang kita banggakan, tetap saja manusia tak mampu menambah 1 detik umur atau menahan 1 helaan napas ketika ajal datang menjemput. Dengan merenungi ayat ini, kesadaran itu tumbuh bahwa kita hanyalah penumpang di dalam perahu kehidupan yang seluruhnya dikendalikan oleh Sang Pencipta. Maka bab pertama ini menyingkap tabir yang paling penting, tabir kesadaran tentang siapa Allah dan siapa kita. Allah adalah Al-Hayyul Qayyum yang hidup abadi dan menjadi penopang segala sesuatu. Kita hanyalah hamba yang setiap geraknya bergantung sepenuhnya kepadanya. Ketika tabir ini terbuka, hati menjadi tunduk, pikiran menjadi tenang, dan jiwa perlahan-lahan menemukan jalannya pulang kepada Sang Pemilik kehidupan. Bab 2, cahaya yang menyelubungi segala sesuatu. Ketika ayat ini menyebut bahwa Allah meliputi langit dan bumi, sesungguhnya yang dimaksud bukan hanya penguasaan lahiriah atas ciptaan, melainkan juga kehadirannya yang tak pernah terpisahkan dari seluruh wujud. Langit yang terbentang luas, bintang yang berputar dalam orbitnya,
lautan yang bergelombang, bahkan bisikan hati yang nyaris tak terdengar, semuanya berada dalam pelukan ilmu dan kekuasaan Allah. Tidak ada satu pun yang berada di luar genggamannya, dan tidak ada yang luput dari pandangannya. Kesadaran ini membuat hati seorang hamba tergetar, karena ia menyadari betapa ia hidup sepenuhnya dalam cahaya yang tak pernah padam. Manusia sering merasa dirinya sendirian, terasing dalam keramaian, seolah tidak ada yang benar-benar memahami luka batinnya. Namun ayat ini membuyarkan kesepian itu, sebab Allah tidak hanya melihat apa yang tampak, tetapi juga menembus lapisan hati yang terdalam. Ia tahu air mata yang jatuh dalam diam, tahu doa yang tidak pernah terucap oleh lisan, dan tahu pula kegelisahan yang bersemayam di dalam dada. Dengan memahami bahwa Allah meliputi segalanya, seorang hamba menemukan penghiburan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun selainnya. Ayat Kursi mengajarkan bahwa penguasaan Allah atas langit dan bumi bukanlah sekadar tanda kebesaran, melainkan juga jaminan perlindungan. Langit tidak jatuh menimpa bumi karena ditopang oleh kehendaknya. Bumi tidak retak dan pecah setiap kali kita melangkah karena dijaga oleh kasih sayangnya. Bahkan ketika seorang manusia melangkah dalam gelapnya malam, ia tidak pernah benar-benar sendirian, sebab setiap langkah itu berada dalam penjagaan Allah yang meliputi tanpa batas. Inilah alasan mengapa orang-orang beriman merasa tentram meski hidup dalam ujian, karena mereka yakin seluruh semesta bergerak dalam aturannya yang sempurna. Kesadaran bahwa Allah meliputi segalanya juga membebaskan manusia dari rasa takut yang berlebihan terhadap dunia. Ketakutan terhadap kehilangan harta, kedudukan, atau bahkan nyawa menjadi kecil, karena ia tahu bahwa semuanya berada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari aturannya, dan tidak ada yang bisa menimpa seorang hamba kecuali dengan izinnya. Justru, ketundukan kepada ayat ini menjadikan hati berani, karena ia sadar bahwa yang bersamanya bukanlah manusia, melainkan Allah yang menguasai langit dan bumi. Maka, tabir kedua pun tersibak, tabir keterasingan. Selama ini manusia merasa jauh dari Tuhannya karena diliputi oleh kabut kelalaian. Namun ketika ayat ini meresap ke dalam jiwa, kabut itu perlahan hilang, dan cahaya Allah tampak jelas menyelimuti seluruh kehidupannya. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia tahu bahwa setiap helaan napasnya ada dalam penjagaannya, dan setiap langkahnya dituntun oleh cahayanya. Dengan kesadaran ini, jiwa pun tenang, karena jarak antara hamba dan Allah sejatinya tidak pernah ada. Yang ada hanyalah kelalaian yang selama ini menutupi pandangan kita. Bab 3. Ilmu Allah yang tanpa batas. Ayat Kursi menegaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan makhluknya dan yang berada di belakang mereka. Ungkapan ini tidak hanya berbicara tentang pengetahuan yang tampak di permukaan, tetapi juga meliputi rahasia terdalam yang bahkan tidak pernah terucapkan. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang sedang berlangsung, dan apa yang akan datang. Tidak ada ruang kosong bagi ketidaktahuan di hadapannya. Setiap detail kehidupan, sekecil debu yang melayang di udara, atau bisikan hati yang hanya muncul sepersekian detik, semuanya tersimpan dalam lautan ilmunya yang tak bertepi. Manusia seringkali merasa bangga dengan ilmunya. Ia membangun teknologi, menciptakan penemuan, dan menulis sejarah tentang dirinya. Namun sebesar apapun ilmu manusia, tetaplah ia ibarat setetes air di tengah samudera. Allah mengetahui sesuatu bahkan sebelum ia tercipta. Dia mengetahui lintasan pikiran kita, bahkan sebelum kita menyadarinya sendiri. Pengetahuan manusia bersifat terbatas, terikat oleh waktu dan ruang, sementara pengetahuan Allah melampaui segala batas. Kesadaran ini seharusnya menjadikan kita rendah hati. Sebab apa artinya kesombongan bila dibandingkan dengan ilmu yang tidak pernah berkurang, walau satu titik pun. Ketika seorang hamba merenungi ayat ini, ia menyadari bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi dari Allah. Semua niat, semua bisikan, semua keinginan yang kita pendam sudah terbuka jelas di hadapannya. Tidak ada dinding tebal yang mampu menyembunyikan hati dari penglihatan Allah. Bahkan rahasia yang kita sendiri tidak mengerti, Allah sudah lebih dahulu mengetahuinya. Maka, membaca ayat ini dengan hati yang ikhlas,
ibarat menghadapkan diri pada cermin yang memperlihatkan wajah sejati kita, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan. Namun ilmu Allah bukan hanya tentang pengetahuan yang menghakimi, ia juga tentang kelembutan yang meliputi. Allah mengetahui kelemahan kita, kesalahan kita, bahkan kejatuhan kita, tetapi ia tidak serta-merta menghukum. Justru dengan ilmunya yang tak terbatas, ia menyiapkan kesempatan untuk bangkit, jalan untuk memperbaiki diri, dan pintu taubat yang selalu terbuka. Kesadaran ini menjadikan seorang hamba tidak lagi takut berlebihan, melainkan merasa aman karena berada di bawah pengawasan kasih sayang Allah. Dengan demikian, tabir ketiga pun runtuh, tabir kebohongan. Manusia sering berpura-pura di hadapan sesamanya, menampilkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Namun di hadapan Allah tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Ayat ini mengajarkan kita untuk jujur pada diri sendiri, sebab hanya kejujuran yang bisa menuntun hati kembali pada keikhlasan. Dan ketika tabir kebohongan ini tersingkap, yang tersisa hanyalah hati yang polos, bersih, dan siap menerima cahaya Allah yang abadi. Bab 4, Singgasana yang melampaui langit dan bumi. Dalam ayat ini, Allah menyebut bahwa kursinya meliputi langit dan bumi. Kata kursi di sini bukanlah kursi dalam pengertian duniawi, melainkan sebuah gambaran tentang keluasan kekuasaan dan ilmu Allah yang tak terbayangkan. Para ulama menjelaskan bahwa kursi adalah bagian dari tanda kebesaran Allah, dan langit serta bumi hanyalah setitik kecil di dalam keluasan itu. Bayangkan, seluruh galaksi, bintang, planet, dan jagat raya yang tak terhitung, jumlahnya hanyalah ibarat debu di hamparan luasnya kebesaran Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba merasa besar bila dirinya bahkan lebih kecil dari butiran pasir di tepi samudra keabadiannya? Manusia seringkali terpesona dengan keluasan langit malam. Ketika menatap bintang-bintang yang tak terhitung, kita merasa kecil dan tak berarti. Namun ayat ini membukakan kesadaran yang lebih dalam. Seluruh langit yang kita pandang, seluruh bintang yang berkilauan, semua itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan keluasan kursi Allah. Ia adalah simbol kebesaran yang meliputi, melebihi segala yang bisa ditangkap oleh indera, imajinasi, atau pengetahuan manusia. Dan di hadapan keluasan itu, manusia hanya mampu menundukkan kepala, menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang fana. Kesadaran tentang keluasan kursi Allah juga menumbuhkan keyakinan dalam hati seorang mukmin. Jika seluruh langit dan bumi berada di bawah kekuasaannya, maka apalah arti persoalan kecil dalam hidup kita? Kekhawatiran tentang rezeki, ketakutan akan masa depan, atau rasa takut kehilangan sesuatu, semuanya menjadi kecil jika dibandingkan dengan kebesaran Allah yang menguasai segalanya. Dengan merenungi ayat ini, kita diajak untuk berserah penuh, melepaskan rasa takut yang mengikat, dan menaruh seluruh harapan hanya kepadanya. Keluasan kursi Allah juga menjadi penawar bagi hati yang resah, sebab seringkali manusia merasa tertekan oleh sempitnya dunia, terhimpit oleh masalah, dan terkekang oleh keterbatasan. Namun ketika hati menyadari bahwa Allah meliputi segala sesuatu dengan keluasan kekuasaannya, ruang batin itu menjadi lapang. Hati yang sempit berubah menjadi tenang, jiwa yang resah berubah menjadi damai. Karena ia tahu, di balik sempitnya dunia, ada keluasan Allah yang tak pernah bertepi. Maka tabir keempat pun terbuka, tabir kesempitan. Manusia sering merasa hidupnya sempit, pikirannya terhimpit, dan jalannya tertutup. Namun ayat ini mengajarkan bahwa keluasan Allah meliputi segalanya, sehingga tak ada ruang bagi keputusasaan. Yang diperlukan hanyalah membuka hati, lalu membiarkan cahaya keluasan itu masuk. Dan ketika cahaya itu menyinari batin, manusia menyadari bahwa hidupnya tidak pernah sesempit yang ia bayangkan, sebab ia berada dalam naungan keluasan Allah yang abadi. Bab 5. Tak ada yang bisa memberi syafaat tanpa izinnya. Di tengah ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberi syafaat, memberi pertolongan atau perantara tanpa izinnya. Pernyataan ini menghancurkan segala bentuk ketergantungan manusia kepada selain Allah. Betapa sering manusia berharap pada makhluk, mengira bahwa keselamatan atau keberuntungan bisa datang dari kuasa selain Dia. Padahal bahkan makhluk yang paling mulia sekalipun, para nabi dan malaikat,
tidak bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa izin Allah. Dengan kalimat ini, Allah ingin menyingkap kesadaran bahwa segala pintu pertolongan hanya terbuka ketika Allah mengizinkannya. Syafaat bukanlah penolakan terhadap kasih sayang Allah, melainkan justru tanda bahwa kasih-Nya tidak terbatas. Ia memberi kehormatan kepada para hamba yang dicintainya untuk menjadi perantara, namun tetap dengan izin-Nya. Rasulullah akan memberi syafaat di hari kiamat, tetapi tidak karena kekuatannya sendiri, melainkan karena Allah yang mengizinkan. Para malaikat yang setia beribadah pun tidak bisa membantu siapapun tanpa izin-Nya. Semua ini menegaskan bahwa kuasa mutlak tetap milik Allah semata, dan tidak ada sekutu baginya dalam hal keputusan akhir. Kesadaran ini membentuk jiwa seorang mukmin menjadi lebih teguh. Ia tidak akan terjebak dalam penyembahan terhadap makhluk. Tidak pula menaruh harapan berlebihan pada sesama manusia, karena ia tahu makhluk hanyalah sarana, sementara sumber pertolongan sejati hanyalah Allah. Ia tetap menghormati guru, orang tua, dan orang-orang mulia, tetapi ia sadar bahwa semua kasih sayang mereka hanyalah pantulan dari kasih sayang Allah. Maka, hati seorang mukmin tidak lagi mudah goyah, karena ia berdiri di atas pondasi tauhid yang kokoh. Dengan merenungi ayat ini, manusia juga diajak untuk meruntuhkan berhala-berhala tersembunyi dalam hatinya. Berhala itu bisa berupa kekayaan, jabatan, pasangan, atau apapun yang membuat kita merasa bahwa hidup bergantung padanya. Ayat ini mengingatkan, tidak ada sesuatu pun yang bisa benar-benar menjadi penolong kecuali dengan izin Allah. Dan ketika seseorang menyadari hal ini, ia terbebas dari ketakutan akan kehilangan. Sebab ia tahu bahwa semua yang ia miliki hanyalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada Allah. Maka tabir kelima pun tersingkap, tabir ketergantungan. Manusia sering terikat oleh harapan kepada selain Allah, hingga hatinya menjadi lemah ketika harapan itu pupus. Namun dengan ayat ini, kita belajar bahwa hanya Allah tempat menggantungkan diri. Dan ketika hati sudah sepenuhnya bergantung kepadanya, jiwa menjadi kuat, teguh dan damai, karena ia tahu tidak ada yang bisa menolong tanpa izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghalangi jika Allah telah berkehendak. Bab 6. Allah yang tidak pernah lelah menjaga. Ayat Kursi mengungkap satu kalimat yang membuat hati seorang hamba luluh, dan pemeliharaan langit dan bumi tidaklah berat baginya. Inilah kalimat yang menyingkap rahasia agung tentang penjagaan Allah. Kita manusia menjaga satu rumah saja sering kelelahan, menjaga satu anak pun sering kewalahan, tetapi Allah menjaga langit dan bumi, mengatur bintang dan galaksi, menghidupkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya tanpa pernah merasa lelah. Betapa besar perbedaan antara zat yang tidak pernah letih dengan makhluk yang setiap saat terbatas oleh rasa penat. Bayangkan, seluruh dunia ini tidak pernah berhenti bergerak. Angin berhembus, lautan berombak, bumi berputar, dan seluruh sistem alam semesta berjalan tanpa henti. Bila ada satu saja yang terhenti, kehidupan akan berakhir. Namun Allah menjaganya terus-menerus, tanpa rasa berat, tanpa terganggu, tanpa ada waktu istirahat. Ia adalah Al-Qayyum, yang menegakkan dan menanggung segala sesuatu. Kesadaran ini membuat hati seorang mukmin merasa aman, sebab ia tahu bahwa kehidupannya tidak pernah dibiarkan berjalan tanpa penjaga. Penjagaan Allah bukan hanya pada alam semesta, tetapi juga pada diri kita. Betapa sering kita selamat dari bahaya tanpa kita sadari. Betapa sering kita mendapat jalan keluar di saat buntu. Dan betapa sering hati kita diteguhkan di tengah ujian. Semua itu adalah tanda bahwa Allah menjaga kita, bahkan ketika kita tidak pernah menyadarinya. Ia menjaga kita ketika tidur, ketika lemah, ketika lalai, bahkan ketika kita lupa kepadanya. Sungguh penjagaan Allah adalah rahmat yang tidak pernah berhenti mengalir. Kesadaran ini menumbuhkan rasa syukur yang dalam. Bagaimana mungkin seorang hamba masih merasa sombong, padahal setiap detik hidupnya ditopang oleh Allah yang tidak pernah lelah menjaga? Bagaimana mungkin seseorang merasa ditinggalkan, padahal Allah selalu bersama dirinya dengan penjagaannya? Maka, bagi orang yang merenungi ayat ini, tidak ada lagi ruang untuk merasa hampa, karena ia tahu bahwa setiap langkahnya berada dalam genggaman kasih sayang yang tak pernah berkurang. Dengan demikian, tabir ke-6 pun tersibak,
tabir keraguan. Manusia sering merasa ragu apakah Allah benar-benar bersamanya. Namun ayat ini menghapus semua keraguan itu. Allah menjaga tanpa pernah lelah, tanpa pernah lengah, dan tanpa pernah berhenti. Dan ketika hati seorang hamba menyadari penjagaan ini, ia akan merasa aman dimanapun berada, meski di tengah kegelapan, meski dalam ujian yang berat. Sebab ia tahu Allah selalu ada, selalu menjaga, dan tidak pernah meninggalkannya walau sekejap mata. Bab 7. Rahasia keagungan kursi Allah. Ayat kursi tidak hanya menjelaskan penjagaan Allah, tetapi juga menyingkap keagungan yang tak mampu dijangkau akal. Dalam hadis, Rasulullah bersabda bahwa langit yang 7 dan bumi, bila dibandingkan dengan kursi Allah, hanyalah seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Dan arasy Allah lebih besar dari kursi, ibarat padang pasir itu sendiri dibandingkan cincin kecil tadi. Perbandingan ini bukan untuk membatasi Allah, melainkan untuk memberi gambaran betapa seluruh ciptaan, betapapun luasnya, tetaplah kecil bila dibandingkan dengan kebesarannya. Bayangkan betapa kecilnya bumi yang kita tempati. Dari kejauhan luar angkasa, bumi hanyalah titik biru kecil yang nyaris tak terlihat. Namun bagi kita, bumi terasa luas, penuh dengan kehidupan, hutan, lautan, dan gunung. Jika bumi yang terasa luas ini hanyalah titik kecil di antara miliaran bintang, lalu apa artinya seluruh alam semesta bila dibandingkan dengan keluasan kursi Allah? Dan jika kursi saja sudah meliputi langit dan bumi, bagaimana dengan arasy yang lebih besar lagi? Inilah rahasia yang membuat hati seorang mukmin tunduk penuh, karena ia menyadari betapa kecilnya dirinya di hadapan keagungan Allah. Kesadaran ini mengubah cara pandang manusia terhadap hidup. Dunia yang kita kejar, jabatan yang kita banggakan, kekayaan yang kita perebutkan, semua hanyalah serpihan kecil di dalam kebesaran Allah. Betapa bodohnya manusia yang menganggap dirinya besar karena memiliki sedikit kekuasaan, padahal seluruh kekuasaan itu hanyalah pinjaman yang fana. Ayat kursi mengajarkan kerendahan hati, sebab ketika manusia menyadari betapa luasnya kekuasaan Allah, ia tak lagi punya alasan untuk menyombongkan diri. Rahasia keagungan kursi Allah juga menjadi sumber kekuatan bagi seorang hamba. Sebab ketika ia menghadapi masalah besar, ia sadar bahwa masalah itu hanyalah titik kecil di dalam keluasan takdir Allah. Tidak ada masalah yang terlalu besar di hadapan Allah dan tidak ada ujian yang melampaui kekuasaannya. Kesadaran ini menjadikan hati lebih tenang karena ia tahu bahwa kebesaran Allah selalu melingkupi dirinya. Dan dalam kebesaran itulah manusia menemukan perlindungan yang sejati. Dengan demikian, tabir ketujuh pun tersingkap, tabir kesombongan. Manusia yang menyadari kebesaran Allah tidak lagi merasa dirinya besar. Ia tidak lagi menempatkan dunia sebagai pusat hidupnya, sebab ia sadar bahwa dunia hanyalah percikan kecil dari lautan keagungan Allah. Maka hati yang tadinya keras menjadi lembut, jiwa yang tadinya sombong menjadi tunduk, dan kehidupan yang tadinya terikat pada dunia berubah menjadi perjalanan menuju Allah semata. Bab 8. Jalan hening membuka tabir. Ketika seorang hamba merenungi ayat kursi, ia akan menyadari bahwa tabir antara dirinya dan Allah tidaklah berupa dinding yang kokoh, melainkan kabut yang tercipta dari kelalaian hati. Kabut itu muncul dari kesibukan dunia, dari hawa nafsu yang menutupi pandangan, dari kegelisahan yang merampas keheningan. Maka, untuk membuka tabir itu, manusia perlu kembali kepada hening, kepada kehadiran batin yang murni. Sebab hanya dalam heninglah ayat ini bisa benar-benar menembus dada, membakar kabut kelalaian, dan menyingkap cahaya yang selama ini tertutup. Hening bukan berarti diam tanpa suara, melainkan kesadaran yang penuh akan kehadiran Allah. Seorang hamba bisa berada di tengah keramaian, tetapi hatinya tetap hening karena ia terus mengingat Allah. Dengan mengulang ayat ini dalam keheningan batin, ia membuka pintu komunikasi langsung dengan Tuhannya. Kata-kata ayat tidak lagi sekadar bacaan, melainkan menjadi cahaya yang menetes ke dalam jiwa, mengalir seperti air jernih yang menyucikan segala resah dan keruhnya hati. Perjalanan menuju hening adalah perjalanan kembali ke pusat diri, tempat ruh bersemayam dengan tenang. Di sanalah hamba menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar jauh dari Allah.
ia hanya tertutup oleh kesibukan dunia, oleh tumpukan keinginan, oleh rasa takut dan gelisah yang menutup jalan. Tetapi ketika hati hening, semua itu sirna, dan yang tersisa hanyalah hubungan murni antara hamba dengan Rabb-Nya. Inilah rahasia yang tersimpan dalam ayat kursi. Ia bukan hanya bacaan, tetapi jalan pulang bagi jiwa yang haus akan kehadiran Tuhannya. Dalam hening, seorang hamba merasakan penjagaan Allah yang nyata. Ia tidak lagi khawatir tentang masa lalu atau masa depan, karena ia tahu bahwa Allah meliputi segalanya. Ia tidak lagi sibuk dengan apa yang dimiliki atau hilang, karena ia sadar bahwa semua itu hanyalah titipan. Dan ia tidak lagi takut berjalan sendirian, karena ia tahu bahwa setiap langkahnya berada dalam cahayanya. Dengan hening, tabir itu runtuh, dan yang tersisa hanyalah kehadiran Allah yang begitu dekat, lebih dekat dari urat leher manusia sendiri. Maka, tabir ke-8 pun tersingkap, tabir kelalaian. Selama manusia lalai, ia akan merasa jauh, merasa asing, dan merasa kosong. Namun ketika ia kembali pada hening, ia menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh darinya. Allah selalu ada, selalu meliputi, selalu menjaga. Yang perlu dilakukan hanyalah membuka hati, mengheningkan jiwa, dan membiarkan ayat kursi menuntunnya untuk melihat cahaya yang sejatinya selalu bersamanya. Bab 9. Ketika cahaya menyatu dengan jiwa. Ketika seorang hamba telah melalui perjalanan membuka tabir demi tabir, ia mulai merasakan sesuatu yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah kehadiran yang begitu lembut, namun kuat, yang memenuhi seluruh ruang hatinya. Ayat kursi tidak lagi terasa hanya sebagai bacaan, melainkan sebagai aliran cahaya yang menghidupkan setiap denyut nadinya. Ia merasa seolah seluruh dirinya menjadi tempat bersemayamnya kalimat Allah, hingga jiwa dan cahaya itu menyatu dalam kesadaran yang tak terpisahkan. Cahaya itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangkap dengan mata, tetapi dirasakan dengan ruh yang terjaga. Ia mengalir seperti kehangatan yang menenangkan, seperti pelukan lembut yang tak pernah melepas. Seorang hamba yang telah sampai pada tahap ini tak lagi membaca ayat hanya dengan lidah, melainkan dengan seluruh keberadaannya. Kata demi kata ayat kursi menjadi nafasnya, menjadi langkahnya, menjadi detak jantungnya. Segala yang ia lakukan senantiasa berada dalam lingkar cahaya penjagaan Allah. Pada titik ini, hamba menyadari bahwa dunia yang selama ini tampak begitu keras dan menakutkan, sejatinya hanyalah bayangan sementara. Segala kegelisahan, rasa takut, dan keinginan yang dulu menutup pandangan kini larut dalam lautan cahaya. Ia melihat dunia sebagai jalan, bukan tujuan. Ia mengerti bahwa semua yang dialaminya, baik senang maupun susah, hanyalah jembatan menuju Allah. Dan ayat kursi adalah obor yang menuntunnya agar tak tersesat di jalan yang panjang ini. Menyatu dengan cahaya bukan berarti meninggalkan dunia, melainkan melihat dunia dengan pandangan yang baru. Ia tetap bekerja, tetap berjalan di antara manusia, tetap menghadapi kenyataan sehari-hari, tetapi hatinya tidak lagi terikat pada apapun selain Allah. Ia menjalani hidup bukan dengan ketakutan atau ambisi, melainkan dengan ketenangan yang lahir dari keyakinan penuh bahwa Allah senantiasa bersamanya. Tabir yang dulu memisahkan kini telah runtuh, dan ia melihat segala sesuatu dalam terang ilahi. Maka tabir ke-9 pun tersingkap, tabir keterpisahan. Manusia yang merasa terpisah dari Allah sesungguhnya hanya tertipu oleh kabut dunia. Ketika ayat kursi mengalir dalam jiwanya, ia menemukan bahwa dirinya tak pernah benar-benar jauh. Ia selalu berada dalam genggaman Allah, selalu diliputi cahayanya, dan selalu dijaga oleh kekuasaannya. Kesadaran inilah yang membuat hamba hidup dengan damai, dengan yakin, dan dengan cinta yang tak terbatas kepada Tuhannya. Bab 10. Tabir. Terakhir, kembali kepada Allah. Setiap perjalanan rohani pada akhirnya akan membawa seorang hamba kembali pada satu titik yang hakiki. Allah lah tujuan akhir dari segala pencarian. Semua bacaan, semua zikir, semua doa, hanyalah tangga yang menuntun jiwa untuk sampai kepadanya. Ayat kursi dengan keagungan yang tak tertandingi, bukan hanya sekadar rangkaian ayat yang dihafal, tetapi sebuah kunci yang membuka gerbang perjumpaan
dengan Sang Pencipta. Inilah tabir terakhir yang tersingkap, kesadaran bahwa seluruh jalan yang ditempuh sesungguhnya hanyalah jalan untuk kembali pulang. Di hadapan Allah, seorang hamba menyadari betapa kecil dirinya. Ia melihat betapa segala daya dan upaya manusia tak ada artinya tanpa izinnya. Ia sadar bahwa bahkan nafas yang keluar dan masuk adalah pemberian yang tak mampu ia genggam sendiri. Dengan ayat kursi, ia merasakan dirinya dipeluk oleh kasih sayang Allah, hingga ia tak lagi ingin menggenggam dunia dengan paksa. Ia melepaskan diri dari beban, dari ambisi, dari rasa takut yang selama ini mengekang, karena ia tahu bahwa Allah lah pemilik segala sesuatu, dan Allah lah yang melindunginya dalam setiap langkah. Tabir terakhir ini mengajarkan tentang kepasrahan, namun bukan kepasrahan yang lemah. Justru di dalamnya ada kekuatan sejati, karena hamba tidak lagi bersandar pada sesuatu yang rapuh, melainkan pada zat yang tak pernah lenyap. Hati yang dulu gundah kini teguh, jiwa yang dulu resah kini tenang, karena ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendiri. Malaikat yang Allah tugaskan senantiasa melindungi, cahayanya menuntun, dan kekuasaannya menjadikan segalanya mungkin. Kepasrahan ini bukan kelemahan, melainkan kebebasan dari belenggu dunia yang fana. Saat hamba menutup matanya dalam sujud panjang, ia tahu bahwa dirinya telah sampai pada titik paling indah dalam perjalanan hidupnya. Ia tidak lagi mencari bukti, karena seluruh dirinya telah menjadi saksi. Ia tidak lagi meminta tanda, karena ayat kursi telah menjadi tanda yang paling nyata. Dan dalam keheningan yang penuh cahaya itu, ia merasakan kehadiran Allah lebih dekat daripada segala sesuatu yang pernah ia kenal. Disinilah tabir terakhir runtuh. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi batas. Hanya ada Allah dan hambanya yang bersatu dalam cinta yang suci. Maka perjalanan ini berakhir dengan satu kesadaran yang agung. Kita semua adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Satu ayat ini, ayat kursi, mampu membuka tabir demi tabir, hingga seorang hamba menyadari bahwa ia tidak pernah terpisah dari Tuhannya. Ia hidup dalam penjagaannya, ia berjalan dalam cahayanya, dan ia akan pulang dalam pelukan kasih-Nya. Dan ketika perjalanan ruhani ini selesai, yang tersisa hanyalah hati yang tenang, jiwa yang damai, dan cinta yang abadi kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, perjalanan kita hari ini adalah sutas benang cahaya yang menghubungkan hati kita dengan Sang Pencipta. Satu ayat yang kita renungi, semoga menjadi kunci yang membuka tabir antara diri kita dengan Allah dan menuntun kita kepada keheningan yang penuh makna. Saya mendoakan Anda yang mendengarkan dengan hati tulus, semoga Allah melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah hidup Anda. Semoga pintu rezeki terbuka tanpa henti, kesehatan mengiringi setiap detik, dan cahaya petunjuk senantiasa membimbing hati Anda menuju jalan yang lurus. Bila hati Anda tersentuh oleh perjalanan ini, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan doa dan rasa syukur Anda di kolom komentar, karena setiap kata yang lahir dari hati mungkin menjadi penguat bagi jiwa orang lain yang tengah mencari ketenangan. Terima kasih telah menemani saya hingga akhir. Mari kita terus menjaga hati, merawat zikir, dan memohon hanya kepadanya. Sampai jumpa dalam perjalanan ruhani berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.